Minasan, ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Di video kali ini, Sensei mau ngebahas Minnan Nihongo bab 2. Di sini Sensei masuk ke sesi latihan. Oke, di bab 2, kita belajar kata tunjuk. Ada kata kore, sore, are. Kore untuk benda yang dipegang si pembicara, sore untuk benda yang dipegang lawan bicara, are untuk benda yang jauh dari kedua si pembicara. Dan kata tanyanya bisa digunakan kata tunjuk tambah wa nan desu ka? Kore wa nan desu ka? Sore wa nan desu ka? Are wa nan desu ka? Kayak gitu. Kita langsung ke latihan aja. Di sini kita harus fokus lihat bendanya siapa yang pegang dan siapa yang bertanya. Oke, di sini yang bertanya si laki-laki dan dia yang pegang bendanya. Oke ya. Berarti kata tunjuknya karena dia yang nanya, dia yang pegang, kita pakai kata kore gitu. Kore wa nan desu ka? Terus yang jawab pakainya sore karena benda yang dia tunjuk ada di lawan bicaranya gitu. Di sini gambar buku berarti sore wa hong desu. Kore wa nan desu ka? Sore wa hong desu. Ini apa? Itu buku. Kita lihat lagi posisi bendanya. Sekarang yang bertanya si laki-laki, benda yang dia tanyakan ada di lawan bicara. Berarti kata tanyanya sore wa nan desu ka? Itu apa? Yang jawab dia yang pegang bendanya. Berarti pakai kata tunjuk kore. Kore wa enpitsu desu. Enpitsu itu pensil. Oke, contoh lain. Sekarang bendanya jauh dari si A dan si B. Jauh dari orang yang lagi bicara. Karena jauh dari keduanya, dua-duanya pakai kata tunjuk yang sama, yaitu are. Are wa nan desu ka? Are wa, ini gambar majalah, jadi are wa zashi desu. Ini adalah majalah. Itu adalah majalah. Sekarang yang bertanya laki-laki, yang ditanya yang pegang. Berarti kata tanyanya sore. Sore wa nan desu ka? Kore wa pasokong desu. Pasokong itu komputer. Contoh lain, yang bertanya yang pegang. Berarti kore. Kore wa nan desu ka? Yang jawab pakai sore. Sore wa jisho desu. Itu adalah kamus. Masih sama posisinya. Kore wa nan desu ka? Ini apa? Sore wa pen desu. Pulpen. Itu adalah pulpen. Oke, bumpo lain yang dipelajari di bab 2 adalah penggunaan sou desu dan chigaimasu. Jadi waktu kita bikin kalimat konfirmasi itu kita nunjuk bendanya, terus ditanyakan ini benar atau salah. Contohnya, apakah ini pensil? Gitu. Jadi ininya disebutin, pensilnya disebutin. Dan kalau benar, kata utama yang bisa jadi jawaban itu kata sou desu-nya. Hai itu sebagai pelengkap. Gitu. Dan ini chigaimasu-nya, ianya sebagai pelengkap. Oke, kata hai dan ie itu hanya boleh dipakai untuk menjawab tipe-tipe kalimat yang konfirmasi, pertanyaan konfirmasi. Contoh, di sini ada kata tunjuk. Kata tunjuknya bendanya di orang yang nanya, berarti kore. Terus di sini ada kata benda. Bendanya apa? Ini pen. Kita pakai pen karena orang yang jawab bilangnya benar. Jadi, sebutin benda yang ada di sininya. Kore wa pen desu ka? Apakah ini pulpen? Hai, so desu. Ya, betul. Sekarang kita lihat contoh lain. Di sini orangnya jawabnya sekarang bukan. Oke ya. Di sini bendanya itu sapu pensil. Sapu pensil itu pensil mekanik. Karena jawabannya harus bukan, kata benda yang kita tulis di sini jangan pensil mekanik biar jawabannya jadi bukan. Jadi kita pakai pen lagi. Kata tunjuknya masih sama. Orang yang nanya, orang yang pegang, jadi kore. Kore wa pen desu ka? Iie chigaimasu. Apakah ini pulpen? Bukan, salah. Oke, bumpo lain yang dipelajari ada penggunaan partikel no untuk ngegabungin dua kata benda jadi satu. Jadi satu frasa. Kata penjelas dan yang dijelaskan. Kata utama yang ada di sini tuh adalah yang kanan.
Ini yang jadi kata utama. Maksudnya kata utama apa? Coba kita lihat gambar ini. Ini ada buku, ada mobil. Ada buku, ada kamera. Kata utama itu benda yang ditunjuknya. Oke, di sini buku kan? Bukan mobil kan? Jadi ini buku tentang mobil, bukan mobil yang dibuat oleh buku. Jadi kalau kata benda digabung jadi satu ya seperti ini, kata sebelah kanan yang jadi kata utama atau yang ditunjuk bendanya. Jadi di sini bilangnya kuruma no hong. Buku tentang mobil. Ini kamera no hong. Buku tentang kamera. Itu hati-hati. Jadi kalau terbalik, ini misalnya hong no kuruma, itu nanti artinya mobil yang terbuat dari buku. Jadi hati-hati posisinya. Yang kanan itu kata utama atau kata yang ditunjuknya. Oke, di sini contoh kalimat pertanyaannya kayak gini. Kata tunjuk tambah wa nano. Kata bendanya desu ka. Ini bisa pakai kore sore are. Terus nano ini tuh apa? Dia itu nanya yang ini. Jenisnya. Kata benda penjelasannya. Kata bendanya salin dari kata benda yang ada di sini. Jadi kalau buat buku yang kiri dan kanan ini, kalau kita mau nanya buku ini, kita misalnya pakai kata tunjuk sore. Sore wa nano, kata benda ini tuh kata benda kedua yang utama. Kata benda utama di gambar ini itu buku. Jadi pertanyaannya, sore wa nano hong desu ka? Itu buku tentang apa? Gitu. Jawabannya kore wa kuruma no hong desu. Ini buku tentang mobil. Kita ke latihannya. Sini ada orang bertanya. Orang yang bertanya pegang bukunya. Ini ada gambar buku. Bukunya itu ngebahas tentang kamera. Kita pakai kata tunjuknya kore berarti. Soalnya yang ngomong yang pegang. Kore wa nano, kata benda utamanya itu yang besar. Kita lihat ini buku. Kore wa nano hong desu ka? Ini buku tentang apa? Terus si cewek jawabnya kata benda satu, kata benda dua. Kata benda dua itu yang utama. Jadi ini hong. Buku tentang apa? Tentang ada gambar kamera kecil. Buku tentang kamera. Jadi kamera no hong desu. Gitu. Contoh lain. Sekarang posisinya berubah. Lawan bicara yang pegang. Berarti kita pakai kata tunjuk sore. Terus benda utamanya yang besarnya itu buku. Mari kita nanya. Itu buku tentang apa gitu. Sore wa nano hong desu ka? Terus si cewek jawab. Di sini ada gambar mobil. Oh berarti ini buku ngejelasin mobil. Kuruma no hong desu. Bumbu selanjutnya menggunakan partikel no. Kalau tadi kata benda dengan kata benda, benda yang dijelaskan dan yang menjelaskan. Kalau sekarang kata benda yang pertamanya itu pakai orang. Jadi no di sini buat menyatakan kepemilikan. Gitu. Contoh di sini ada gambar zashi. Zashi itu majalah. Simpan ke kata benda kedua. Kata benda itu yang kedua itu yang utama. Majalah punya siapa? Misalnya ini Mira. Kita pakai nama Mira. Mira-san. Jadi, buat nunjuk kata benda ini, majalah punyanya si Mira, bilangnya Mira-san no zashi. Gitu. Untuk kalimat pertanyaannya, misalnya kata tunjuk di sini kita pakai sore yang itu. Dare no, dare itu artinya siapa. Jadi dare itu buat nanya ini kata benda pertama untuk orang. Kata benda keduanya pakai yang ini kata benda kedua. Kata benda kedua ini contohnya zashi. Jadi sore wa dare no zashi desu ka? Itu majalah punya siapa? Jawabannya kita bisa persingkat. Kata bendanya nggak perlu diulang lagi. Jadi kita bisa simpel ngomong gini. Mira-san no desu. Punya Mira-san. Gitu. Kata bendanya bisa dibuang. Latihan. Yang bertanya si laki-laki. Bendanya jauh dari kedua orang ini. Berarti pakai kata are. Are wa dare no. Gambarnya lihat. Buku. Berarti are wa dare no hong desu ka? Itu buku punya siapa? Yang jawab. Tahu ini punya Mira-san. Berarti sebutin Mira-san di sini. Kenapa pakai san? Karena kita nyebutin nama orang lain. Harus sopan. Kalau nama sendiri nggak boleh pakai san. Kalau orang lain harus pakai. Mira-san no hong desu. Gitu. Buku punya si Mira. Kita lanjutin. Sekarang orang yang nanya dekat sama bendanya. Jadi ini mobil. Kita bisa pakai kata tunjuk kore.
Dia nanya mobil kan. Kore wa dare no, mobil itu Jepangnya kuruma. Kore wa dare no kuruma desu ka? Ini mobil punya siapa? Si cewek yang jawab tahu itu punya sensei. Ingat strukturnya. Yang kanan itu yang utama. Jadi kurumanya simpan di kata benda kedua. Kata benda pertamanya itu ngejelasin kepemilikan punya siapanya. Ini sensei. Jadi jawabannya sensei no kuruma desu. Mobil punya sensei. Contoh lain, kata tunjuk. Bendanya ada di lawan bicara, berarti sore. Dare no, kata bendanya apa? Oh, ini radio. Sore wa dare no radio desu ka? Ini punya watashi. Watashi itu orangnya ini ya, yang jawab. Jadi watashinya masuk sini, sebutin lagi kata bendanya. Watashi no radio desu. Oke. Bumpu lain yang dipelajari adalah kata tunjuk, tapi kata tunjuknya ditempel sama kata benda. Kalau kore sore are itu harus langsung ditempel ke partikel wa. Kore sore are sebelah kanannya harus langsung wa. Kalau ini kono sono ano sebelah kanannya harus ditempelin kata benda baru ke wa. Kono hong artinya buku yang ini, sono hong buku yang itu, ano hong buku yang di situ, yang jauh. Contoh penggunaannya kayak gini. Kata tunjuk tambah KB. Jadi di sini kita langsung sebutin kata bendanya supaya lebih jelas gitu. Kita nunjuk benda yang ada di lawan bicara, berarti pakai kata so awalannya. Karena kita tempel langsung kata benda, pakai no. Sono, kata bendanya radio. Sono radio wa dare no radio desu ka? Radio itu punya siapa gitu. Untuk yang jawab, sebutin kata benda satunya kepemilikan, di sini watashi, kata benda keduanya bendanya. Watashi no radio desu. Radio punya saya. Contoh lain di sini kita nanya bendanya ada di kita, berarti pakai kata ko awalannya. Kono kursi isu. Kono isu wa. Nah, sebetulnya nih, karena kata bendanya di sini udah diucapkan, kita bisa anulir kata benda yang ada di sini. Supaya lebih simpel. Dare no desu ka, nanti artinya jadi kursi ini punya siapa? Gitu. Orang masih tahu ini ditanya punya siapa itu apa? Kursi. Jadi nggak usah diulang juga, masih oke. Yang jawabannya, karena di sini masih ngebahas hal yang sama, kursi. Sebetulnya si perempuan ini bisa simpel jawabnya kayak gini. Watashi no desu, punya saya. Isunya nggak usah ditulis lagi atau nggak usah diucap lagi karena masih ngebahas hal yang sama. Oke. Bumpu lain yang ditanya ada penggunaan deska. Deska itu untuk konfirmasi, tapi konfirmasinya itu nggak random, tapi langsung jelas mana yang benar nih, yang A atau yang B gitu. Kata tunjuknya karena ditempel langsung sama wa, jadi pakai kore sore are. Contoh, kata tunjuk tambah wa, kata tunjuk bendanya ada di sini. Mari kita sebutin itu kore wa. Nah, kata bendanya ada dua, karena kita ngekonfirmasi ini tuh apa, A atau B. Cuman kita pakai kata bendanya yang dekat, yang mirip gitu. Contohnya di sini dia nanya, ini tuh pulpen atau shapu pensiru. Shapu pensiru itu pensil mekanik. Ini. Kore wa pen desu ka? Shapu pensiru desu ka? Ini jelek tulisannya, sorry. Dia langsung balas pen desu karena itu tuh tahu pen atau pulpen. Nah, jawaban di sini harus pilih salah satu dari sini, pen atau shapu pensiru. Itu. Contoh lain, kita nanya benda yang di dekat kita, berarti masih pakai kata kore. Kita konfirmasi nih. Di sini dia nunjukin hong. Kita pakai kata benda yang mirip hong. Kita pakainya zashi. Jadi dia ngecek ini tuh buku atau majalah gitu. Kore wa hong desu ka? Zashi desu ka? Apakah ini buku atau majalah?
Cewek jawabnya hong desu, itu buku. Nah, contoh lain yang bisa dipakai, kalau di Jepang itu nomor 1 nulisnya gini. Bisa juga gini. Nah, kalau 7 itu Jepang nulisnya gini. Nah, jadi ada beberapa orang yang nganggap 1 sama 7 itu mirip kalau di Jepang. Jadi kita ngecek nih, Korewa ini itu 1 atau 7 gitu. Korewa ichi desu ka? Nana desu ka? Dia ngasih tahu, oh itu 7. Nana desu gitu. Oke, ini latihan terakhir. Kalian coba translate ini ke Indonesia. Di pause dulu sekarang, terus coba translate. Kalau udah beres, next lagi videonya, nanti langsung ke pembahasan. Oke, ini pembahasannya ini. Korewa nan desu ka? Ini apa? Sorewa kuruma no hong desu. Sorewa itu adalah kuruma no hong desu. Ingat, 2 kata benda jadi 1, yang utama yang kanan. Jadi ini kata benda 1, kata benda kedua itu yang utama. Jadi artinya dari kanan. Sorewa kuruma no hong desu, itu adalah buku tentang mobil. Kono hong wa Tanaka-san no desu ka? Terus dia sambung lagi. Buku ini, kono hong wa, kalau kore harus langsung dihubung sama wa, yang ujungnya re langsung sama wa. Tapi kalau yang no ujungnya tempel kata bendanya. Kono hong wa, buku ini tuh Tanaka-san no desu ka? Apakah punya Tanaka-san? Iye, dia pakai iye, berarti salah kan? Iye, sore wa watashi no desu. Enggak, itu punya saya. Karena di sini iye berarti enggak, bukan punya Tanaka-san. Di sini enggak boleh Tanaka-san, cari yang lain. Sore wa watashi no desu. Terus di sini kok kata bendanya enggak ada, Sensei? Di sini boleh, karena masih ngebahas hal yang sama, yaitu buku konohong. Jadi kita nggak usah ulang-ulang lagi bendanya, karena masih bahas hal yang sama. Kita bisa langsung ngejawab apa yang ditanya. Yang ditanya itu punya siapanya. Jadi kita di sini sebutin, sore wa watashi no desu, itu punya saya gitu. Si A nanya lagi, kore mo itu artinya juga. Syarat penggunaan mo itu predikatnya sama. Di sini kita lihat. Di sini kan nyebutin watashi no desu, punya saya, ngejelasin kepunyaan punya si B. Si A nanya lagi kan, konfirmasi lagi hal yang sama. Samanya apa? Konfirmasi kepunyaan si B. Kalau di sini kan watashi, Sensei, di sini anata, kan beda. Iya beda, karena watashi itu artinya saya, ngerujuknya ke B kan yang ngomong. Anata itu ngerujuknya ke B juga, ke lawan bicara. Jadi secara makna ini sama, ke orang yang sama. Ungkapannya beda. Koremo anata no desu ka? Ini juga punya kamu gitu. Iye, sore wa Tanaka-san no zashi desu. Enggak. Sore wa kalau itu Tanaka-san no zashi desu. Majalah punya si Tanaka-san. Itu jawabannya. Oke, jadi yang kita pelajari di bab 2 ini tentang kata tunjuk kore sore are. Kono sono ano. Dan juga kita belajar di sini kalimat bentuk konfirmasi. Kore wa pen desu ka? Gitu. Nah, kalau konfirmasi, kita ngawalin jawaban untuk pertanyaan konfirmasi ada 2. Kalau benar pakai hai, kalau salah pakai iye. Gitu. Ini ya, kalau konfirmasi. Kalau tadi kata tunjuk itu ada polanya. Ko itu dekat, so itu lawan bicara, a itu jauh awalannya. Kayak gini, nanti di bab-bab selanjutnya bakal muncul lagi ini, tapi dengan tipe yang beda. Tipe yang beda tuh kalau sekarang kore sore are, re itu buat benda. Tapi nanti bakal muncul koko soko asoko. Kalau ko itu ujungnya buat tempat. Nah, nanti ada lagi yang lain. Supaya mudah ngapalinya harus hafal pola ini. Koso a. Ko dekat, solawan a jauh gitu. Oke, pembahasan dari Sensei untuk bab 2 segini aja. Ya, mata tsugi no douga ni. Otsukaresama deshita.